Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar yang dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan kita hari ini adalah keutamaan menyayangi, berbagi kepada anak-anak yatim. Saudaraku, kalaulah kita ibadahnya banyak, luar biasa dia beribadah, tapi dia tidak sayang dengan anak yatim, hati-hatilah dengan sebutan dalam Al-Quran surah Al-Ma'un. Apa itu dalam Al-Quran surah Al-Ma'un? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama Allah? Yaitu mereka yang menghardik, yang tak menyayangi anak yatim. Jadi para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita saja kalau hari ini walaupun sudah berdewasa, sudah tumbuh dewasa, ketika kita tidak bisa melihat ayah kita, ketika kita tidak bisa bersama dengan ayah kita, mungkin di antara kita ada yang terasa mengalami susah, bahkan sedih tiap harinya. Begitulah mereka yang anak-anak kecil. Namun saudara yang dimuliakan oleh Allah, kenapa anak yatim piatu tidak berhak menerima zakat? Anak yatim piatu itu tidak berhak menerima zakat, tetapi anak yatim piatu berhak tiap hari menerima kasih sayang, bukan setahun sekali. Maka saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ahli ibadah hari ini, banyak ibadah kita hari ini, tapi kita lupa menyayangi anak yatim, tidak menyantuni anak yatim, maka dia mendapatkan sebutan pendusta agama. Apakah kita tidak mengetahui bagaimana dulu Siti Halimatus Sa'diyah hidupnya miskin, susah, anaknya penyakitan. Begitu dia mengambil Rasulullah sebagai anak susunya, rezekinya berubah. Luar biasa rezekinya. Bahkan dulu saudara yang dimuliakan Allah, ada nih seorang artis baru nikah, anaknya hilang. Anaknya hilang, dia bilang di televisi, siapa yang mendapatkan anak kami hilang, maka kami akan kasih uang 2 miliar. Tapi rupanya tak sempat. Dibawanya anak yatim itu di rumahnya, dimasukkan ke dalam kamar anak yang hilang, baca-baca Al-Quran mereka. Seminggu kemudian anak yang hilang tadi kembali pulang tanpa mengeluarkan uang 2 miliar. Jadi ibu-ibu, kalau suaminya nggak pulang-pulang, undang aja anak yatim, taruh di kamar suami ibu, biar doa, pasti pulang suami ibu. Kalau nggak pulang, biarin aja, nanti dia akan pulang sendiri ke rahmatullah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak boleh bakhil kepada anak yatim. Kalau kita bakhil kepada anak yatim, maka kita termasuk pendusta agama. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man dhamma yatiman baina abawaini muslimaini fi ta'ami wa syarabihi hatta yastaghniya anhu wajabat lahul jannah." Kata Rasulullah, barang siapa yang mengikut sertakan seorang anak yatim di antara 2 orang tua muslim dalam makan dan minumnya sehingga mencukupinya, maka ia pasti masuk surga. Maka saudaraku, bahkan Rasulullah mengangkatkan jarinya. Dia tidak jauh dengan anak yatim.
siapa yang ingin ke surga bersama Nabi, maka dekatlah dengan anak yatim. Saudaraku, sayangi anak yatim. Kita tahu bagaimana susahnya anak yatim. Rasulullah pernah mengambil seorang anak yatim. Waktu Rasulullah selesai khutbah, Rasulullah melihat anak kecil menangis. Diambilnya anak itu. Rupanya anak itu adalah anak yatim. Lalu Rasul mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, anggaplah dia sebagai anak kandung kita. Samakan hak dia seperti dengan anak-anak kandung kita." Artinya Rasulullah menganggap anak yatim itu sebagai anak sendiri. Maka marilah kita sayangi anak-anak yatim. Apa yang kita beri pasti akan diganti oleh Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fawaqlifun. Apa saja yang kamu nafkahkan, Allah akan menggantinya. Tapi ingat, jangan menyebut-nyebutnya. Bila kita menyebut sedekah kita, maka habis amal ibadah. La tubatilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan hilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan mengungkit-ungkitnya. Terima kasih yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah memberkahi, meridhai amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.